Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya saudara tetap di dalam penyertaan Tuhan dan selalu penuh pengharapan kepadanya. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan segala yang baik seturut dengan kehendak Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kami mau menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Dan kiranya Tuhan mengajar kami di dalam firman-Mu sehingga hidup kami selalu melakukan yang baik dan yang berkenan kepadamu. Biarlah firman-Mu memelihara hati dan pikiran kami dan mengajar kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 9 Januari 2023 tertulis dalam Kitab Yohanes 1 ayat 9. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alai nunga madog ro ujui tu portibion panodang nasitongi, namanodangi nasajolma. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapakah firman yang dimaksud dalam bacaan kita pada hari ini? Dia adalah Yesus Kristus, terang dunia, Sang Juru Selamat. Dia adalah terang yang mengusir kegelapan dosa-dosa manusia. Dia adalah Juru Selamat yang menyelamatkan jiwa manusia dari kematian yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia telah diselimuti oleh kegelapan dosa, dan semua orang harus mati karena dosa-dosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak Allah yang diberikan untuk menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Dialah Sang Mesias Juru Selamat umat manusia. Dia telah datang di tengah-tengah kehidupan manusia untuk menyelamatkan kita. Bersyukurlah kita karena Yesus Kristus yang adalah Allah mau menjadi manusia untuk menggantikan kita di dalam kematian karena dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terang yang sesungguhnya telah datang untuk menerangi setiap kita. Oleh karena itu, di dalam terang yang telah datang menerangi hidup kita, hendaklah kita hidup di dalam terang itu. Tidak lagi kita mau hidup di dalam kegelapan dosa. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus, yang telah dimenangkan karena kasih karunia Tuhan. Biarlah keselamatan, kemenangan yang sudah diberikan menjadi milik kita di dalam kekekalan. Jangan pernah lagi menuruti keinginan daging, hidup di dalam kegelapan dan terus larut di dalam dosa-dosa.
Tetapi biarlah kita semakin dekat dan terus percaya kepada Tuhan menjalani kehidupan. Sekalipun di perjalanan kita di tahun 2023 ini, kita belum tahu jalan seperti apa yang kita lalui. Tapi kita harus percaya di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam penyerahan yang sesungguhnya kepada Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun jalan kita berliku, sekalipun jalan kita naik dan turun, sekalipun jalan kita tidak selalu dengan mudah kita lewati, tetapi percayalah, penyertaan Tuhan akan memampukan kita. Kegelapan dunia ini akan diusir oleh terang yang dari surga. Terang yang dibawa oleh Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan terang itulah yang akan menuntun kita sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya dan hidup di dalam terang Tuhan. Karena itulah yang diinginkannya untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sampai Maranatha tiba. Karena kita tahu hidup kita masih panjang, hidup kita masih banyak melewati hal-hal yang belum kita mengerti. Tetapi kita harus mampu dan terus percaya, penuh pengharapan kepada Tuhan. Dia akan menolong kita. Baiklah, kita tetap terus percaya, hidup di dalam terang Tuhan, dan biarlah hidupmu menjadi sukacita dan terang bagi dunia. Biarlah hidupmu menjadi kesaksian bagi dunia ini, bahwasanya engkau adalah orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah dimenangkan, yang beroleh kasih karunia Allah. Biarlah hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada, agar hidup ini berarti, hidup ini berkenan kepada Tuhan. Karena dengan demikianlah kita menunjukkan terang yang sesungguhnya yang sudah datang di dalam kehidupan kita, hidup menerangi kehidupan kita, sehingga hidup kita berguna bagi banyak orang. Kiranya Kristus Yesus mampukan kita dan kasih-Nya senantiasa menerangi kehidupan kita, dan kita berjalan di dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang terus menghibur hati kami. Di dalam kegelapan dunia, kami beroleh sukacita. Engkau yang adalah terang dunia, datang menerangi kehidupan kami, agar kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa, agar kami terus berjalan di dalam terang kasih Allah, sehingga kami beroleh sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani kehidupan ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kuatkan dan mampukan kami untuk terus tetap menjadi pengikut Tuhan yang setia. Biarlah kehidupan kami berkenan kepadamu, dan kami dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik, agar kami boleh menjadi sukacita dan berkat bagi dunia. Terima kasih Bapa. Pada pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, sedang berjuang di dalam kehidupan. Tuhanlah kiranya yang memberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran, dan berpengharapan terus kepadamu, bahwasanya Engkau adalah jalan keluar dalam hidup kami. Engkau akan menunjukkan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam hidup ini. Biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Demikian juga bagi saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami datang memohon kepadamu, kiranya Engkaulah yang memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kepulihan, agar saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, beroleh kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan di dalam kuasa dan cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mendoakan semua keluarga kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.